dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwa wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di majelis rutinan kita, Majelis Taklim Ratibul Haddad. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini membawa keberkahan dalam hidup kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan bisa berkumpul kembali kelak nanti di akhirat bersama Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini ya majelis kita kedatangan tamu yang istimewa, alhamdulillah, yaitu Al Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, aslinya beliau ini dari Balung, Jember, Jawa Timur. Ya, cuma lama tinggal di Samarinda. Ya, saya dulu waktu awal masuk Samarinda 2005 itu beliau sudah dakwah di Samarinda. Dan kedatangan juga keponakan beliau sendiri, ya. Ini artis India ini, Syahrul Khan ini, apa? Dikrosan, ya. Al Habib Ahmad, ya. Al Habib Ahmad bin Syekh Abu Bakar, ya. Dikenal Habib Ahmad 39, ya. Di Samarinda dikenal Habib Ahmad 39, ya. Jadi Habib Ahmad ini ponakan sendiri dari Habib Muhammad. Jadi insya Allah malam ini kita mintakan dulu nasihat tausiah dari Habib Ahmad. Kemudian setelah Habib Ahmad kita minta kepada Al Habib Muhammad. Mudah-mudahan kedatangan beliau berdua ini membawa keberkahan bagi kita semuanya dan membawa manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kepada Habib Ahmad alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari ومدادك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji dan puja syukur kita selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan kasih sayangnya Allah kita masih ditakdirkan oleh Allah, masih diizinkan oleh Allah untuk bisa menghadiri majelis dan tempat-tempat yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Karena tanpa kasih sayang Allah, tanpa ridhonya Allah, kita tidak akan bisa melangkahkan kaki kita di tempat-tempat yang diridhoi pula oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau adalah kekasih Allah, kita menjadi umat yang paling dicintai oleh Allah. Alhamdulillah. Bahkan jangankan umat sebelum Nabi Muhammad, bahkan Rasul dan Nabi sebelum Nabi Muhammad ingin menjadi seperti kita, ingin menjadi umatnya Rasulullah SAW. Saking mulianya kedudukan dan derajat umat Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat junjungan kita, Nabi kita adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Juga yang kita muliakan orang tua saya, Al Habib Muhammad bin Abdul Qadir bin Syekh Abu Bakar,
dan guru saya Al-Habib Fahmi Al-Jufri, dan juga kepada para tokoh yang lainnya, hadirin hadirat, tanpa mengurangi rasa hormat saya sedikit pun. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang harus kita syukuri adalah kita menjadi umatnya Rasulullah SAW. Dan bukti dalam kita mensyukuri apa Rasulullah SAW sebagai Nabi kita, mensyukuri kenikmatan bahwa kita dijadikan umatnya Rasulullah SAW adalah dengan meneladani yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu contoh yang selalu diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW adalah selalu merendahkan diri. Untuk selalu merendahkan diri. Sebagaimana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, ya Muhammad, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Muhammad Rasulullah, wahfid janahaka, rendahkan sayapmu. Yakni Rasulullah diperintahkan untuk selalu merendahkan diri. Kepada siapa Rasulullah diperintahkan untuk merendahkan diri? Apakah ada orang yang lebih hebat daripada Rasulullah? Apakah ada orang yang lebih mulia daripada Rasulullah? Apakah ada gurunya Rasulullah SAW? Apakah ada orang yang lebih sakti daripada Rasulullah SAW? Walaupun telah diisytiharkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai afdalul khalqi ajma'in, sebaik-baiknya makhluk, sesempurna-sempurnanya ciptaan, tetap diperintahkan oleh Allah, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayapmu kepada seluruh orang yang mengikut kepada kamu daripada orang-orang beriman. Tanpa melihat orang itu imannya tinggi ataupun rendah, Rasulullah tetap selalu diperintahkan untuk selalu merendahkan diri. Jika Rasulullah saja yang begitu mulia, begitu agung, yang mana dunia, laulaka ya Muhammad, ma khalaqtal dunya wa ma fiha. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan dunia dan seluruh isinya. Dunia dan seluruh isinya ini punyanya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak ada yang lebih mulia daripada Rasulullah di muka bumi dan di langit, gak ada. Kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala tetap diperintahkan oleh Allah untuk selalu merendahkan diri. Jika Rasulullah yang begitu mulia, begitu agung, selalu merendahkan diri kepada seluruh orang beriman, lantas siapa kita jika kita merasa lebih tinggi daripada orang lain? Jika kita merasa lebih mulia daripada orang lain, yang mana derajat kita nggak ada sebesar debu jika dibandingkan dengan derajatnya Rasulullah SAW. Siapa kita? Terkadang kita berasa, dia belum rajin majelis taklim, saya kan lebih rajin. Justru jangan kita merasa sombong, jangan kita rendahkan. Kita ajak, ayo sama-sama menjadi hamba yang mulia. Ayo menjadi sama-sama hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita hendak sombong, terlintas rasa sombong, ingat Rasulullah saja yang begitu mulia selalu merendahkan diri. Bukan cuman nggak mau sombong, merendahkan diri lagi. Saya nggak mau memuji diri saya sendiri. Bukan cuman seperti itu. Bukan cuman saya nggak membanggakan diri. Bukan cuman itu. Merendahkan diri. Harus selalu merendahkan diri. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni itu, waktu mendidik anaknya ada yang mau berdakwah, dibilang sama Abu Bakar Al-Adni, wahai anakku, coba kamu jalan ke pasar, cari orang yang lebih rendah daripada kamu. Jalan. Anaknya Abu Bakar. Sampai di pasar dia cari orang yang lebih rendah. Dia cari, nggak ketemu. Akhirnya dia lihat orang di masjid lagi adzan, si orang tersebut lagi asik ngitung uangnya. Dilihat sampai adzan selesai dia masih aja ngitung dagangan, urusan dagangan. Begitu masuk waktu qomat, tetap saja dia masih sibuk dengan dagangannya. Sampai waktu sholat ditinggal sama anaknya Abu Bakar ini. Begitu selesai sholat, selesai zikir, didatangi lagi, ternyata orang itu juga masih sibuk dengan dagangannya. Dia bilang apa? Saya lebih mulia daripada dia. Dia lebih rendah daripada saya. Saya sholat, dia nggak sholat. Masa saya yang sholat lebih rendah daripada dia?
Nggak mungkin. Begitu mau melangkah, dia ingat lagi, ya Allah, orang ini sudah lebih tua daripada saya. Mungkin dia sudah beramal baik sebelum saya beramal baik. Atau mungkin sebentar lagi dia sholat, saya nggak tahu. Nggak jadi. Akhirnya cari, nggak dapat manusia yang lebih rendah. Dia lihat anjing di jalanan. Nah, ini sudah. Nggak mungkin saya lebih rendah daripada anjing. Ini hewan najis. Nggak mungkin saya lebih rendah daripada anjing. Diikat anjing tadi mau dibawa ke abahnya. Begitu mau dibawa sudah diikat, ingat lagi, ya Allah, anjing ini nanti di akhirat menjadi debu. Sementara saya masih melewati Shiratal Mustaqim. Jika saya selamat, saya masuk surganya Allah lebih mulia daripada anjing tersebut. Tetapi jika saya tidak selamat di mizannya Allah, tidak selamat di Shiratal, saya masuk neraka. Lebih mulia ini anjing yang menjadi debu dibandingkan saya yang masuk nerakanya Allah. Na'udzubillahi min. Akhirnya balik ke abahnya, wahai abah, aku tidak menemukan siapapun yang lebih rendah daripada aku. Wahai anakku, sekarang engkau udah waktunya untuk berdakwah. Allah. Orang-orang dulu kalau ngasih tarbiyah, ulama-ulama dulu dalam mendidik anaknya, dalam mendidik santrinya, selalu mengutamakan untuk selalu merendahkan diri. Terkadang kita melihat, itu anak kapan? Baru kemarin. Terkadang kita ini gak membanggakan diri kita. Cuman dengan merendahkan orang lain, kita merasa akan kita ini akan mulia dengan merendahkan orang lain. Demi Allah gak bakalan. Kita tidak akan terlihat mulia dengan kita merendahkan orang lain. Ya. Justru kita akan terlihat semakin mulia dan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita selalu memuliakan orang lain. Jika kita memuliakan orang lain, ada ataupun tidak orang tersebut, insya Allah, Allah selalu melihat kita dan Allah akan selalu memuliakan kita. Tetapi, jika kita selalu merendahkan orang lain, merasa lebih tinggi daripada orang lain, demi Allah, Allah maha melihat. Ketika kita merendahkan orang lain, Allah yang akan merendahkan diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ini contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW terhadap kita. Yang harus kita teladani, yang harus kita terapkan dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Jika kita terapkan apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Kita pasti bahagia dunia akhirat. Akan sukses di dunia dan akhirat dengan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kunci utama. Gak ada yang bisa kita contoh selain daripada caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain caranya Rasulullah, tidak akan bisa membuat kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu cara apapun yang bisa membuat kita menjadi hamba yang mulia, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, menjadi hamba yang diridhai oleh Allah, kecuali memakai caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktunya ta'lim. Kita tahu bagaimana adab, bagaimana Rasulullah itu dalam merendahkan diri, bagaimana Rasulullah dalam berakhlak, bagaimana keseharian Rasulullah. Itu bisa kita tahu, bisa kita lakukan jika kita taklim. Tanpa taklim kita nggak akan tahu Rasulullah itu dalam merendahkan diri itu seperti apa. Rasulullah itu dalam berakhlak seperti apa. Rasulullah itu ketika duduk dengan orang tua bagaimana sikapnya. Rasulullah itu jika duduk dengan anak muda bagaimana sikapnya. Keseharian Rasulullah bagaimana? Rasulullah menghadap kepada Allah bagaimana? Ketika menghadap dengan umat bagaimana? Jika kita pelajari ini baru kita bisa lakukan. Tanpa kita belajar, tanpa kita taklim dengan guru-guru kita, nggak bakal bisa kita lakukan. Oh, Rasulullah itu dalam beribadah selalu khusyuk, selalu mengutamakan Allah, selalu mengingat Allah. Kita bisa nggak? Apa selama ibadah kita ini kita betul-betul khusyuk menghadap kepada Allah? Enggak. Terkadang kita baru doa kepada Allah, minta sama Allah, ingat, bentar lagi makan apa? Bentar lagi ini mau kemana? Padahal lagi mohon sama Allah.
Tapi kalau kita ngikutin Rasulullah, ketika Rasulullah sholat, Rasulullah beradab kepada Allah, khusyuk. Itu semua dapat kita lakukan, dapat kita terapkan dalam kehidupan kita dengan awalnya kita taklim terlebih dahulu. Taklim kuncinya adalah taklim, adab, akhlak, merendahkan diri di hadapan Allah bagaimana, akhlak merendahkan diri di hadapan manusia bagaimana, akhlak merendahkan diri di hadapan orang tua kita bagaimana, akhlak merendahkan diri kita di hadapan guru-guru kita bagaimana. Ini sangat penting. Merendahkan diri kepada manusia penting. Merendahkan diri kepada Allah penting. Yang lebih penting lagi apa? Merendahkan diri kepada guru-guru kita. Ilmu kita nggak bakal masuk kepada kita jika kita tidak bisa merendahkan diri kita kepada guru-guru kita. Jangankan gurunya wali kutub. Bahkan gurunya Nabi pun kalau tidak bisa merendahkan diri kepada guru kita, nggak bakal ilmunya masuk kepada kita. Abu Jahal itu selalu mengikuti Rasulullah nyampaikan hadis, diikuti. Setiap tindak tanduknya Rasulullah diapal betul-betul. Al-Quran hafal, hadis-hadisnya Rasulullah banyak hafal Abu Jahal. Sampai kalau ada waktu taklimnya Rasulullah, yang Abu Jahal nggak bisa hadir, dia bayar orang untuk mendengarkan taklimnya daripada Rasulullah SAW. Setelah dia datang, orang yang dengarkan taklimnya Rasulullah SAW mengatakan ke Abu Jahal, tadi yang dibahas ini. Jadi nggak ketinggalan Abu Jahal. Tapi dia taklim itu semua, menghafal hadis-hadisnya Rasulullah, bukan karena taklim kepada Rasulullah. Tapi ingin mencari kesalahan-kesalahan Rasulullah. Nggak beradab kepada Rasulullah. Nggak dapat hidayah. Nggak masuk, nurnya ilmu nggak masuk. Karena nggak beradab terhadap Rasulullah SAW. Begitu juga kita di akhir zaman ini. Kalau kita nggak bisa beradab, kita nggak bisa berakhlak, nggak bisa merendahkan diri kepada guru-guru kita, kepada asatid-asatid kita, nggak bakal masuk ilmu. Terkadang kan, saya ini sudah taklim tiap hari, tapi kok cepat lupa, kok nggak hafal-hafal. Mungkin salah satunya penyebabnya adalah kita kurang merendahkan diri kepada guru-guru kita. Harus selalu merendahkan diri. Insya Allah dengan kita meneladani cara-caranya Rasulullah, dengan kita selalu merendahkan diri, membuang kesombongan yang ada dalam hati kita, insya Allah kita akan berkumpul dengan yang mengajarkan adab kepada kita. Insya Allah di akhirat kita akan berkumpul dengan yang mengajarkan untuk merendahkan diri kepada kita. Yaitu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu bisa menerapkan apa-apa yang telah diteladan contohkan oleh Rasulullah dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, sehingga nanti kita di surga berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kiranya sedikit ini bisa bermanfaat, terutama untuk saya pribadi. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.